Keajaiban itu ada bagi mereka percaya. Makanya Bapak Ibu, ya, ilmu magnet rezeki bukan ilmu untuk semua orang. Ya, ilmu magnet rezeki bukan ilmu untuk semua orang. Karena ada loh, ya, ada loh orang yang dikasih tahu ilmu magnet rezeki, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya begitu besar kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini masih Allah kembali pertemukan, ya. Masih kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online Magnet Rezeki pekan ke-6. Alhamdulillah. Berarti sudah 6 minggu ya, kita sudah 6 minggu kita belajar bersama. Ya, alhamdulillah di sini sudah banyak hadir dari daerah-daerah yang lain, ya. Ada yang dari Sinjai, ya, ada yang dari Makassar, dari Ternate, kemudian dari Malaysia, kemudian dari Tarakan, ya, kemudian ada yang dari Korea Selatan, Masya Allah, ya. Dari Korea Selatan, Allahu Akbar, ya. Lu pengennya ke sana, ya. Ada dari Toraja Utara, ya. Sabah, ya, kemudian dari Bandung Utara, dari Taiwan, Masya Allah, Taiwan. Allahu Akbar, jauh sekali, ya. Kemudian apa lagi nih? Dari Madura, ya, dari Kalimantan Utara, Tarakan hadir, ya. Kendari, Allahu Akbar, alhamdulillah, ya. Dari mana-mana, ya. Pasar Kaltim, Makassar hadir, alhamdulillah. Jogja, ya, Kendari, alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semua pada malam hari ini? Ya, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa lagi dengan Anda. Saya tuh sekarang Bapak Ibu, kalau misalkan udah mulai hari Jumat gitu ya, hari Jumat, Jumat, Sabtu, Ahad, itu rasanya pengen cepet-cepet hari Kamis, Bapak Ibu. Ya, ada yang sama nggak? Rasanya tuh kayak pengen cepet-cepet hari Kamis gitu, supaya kita bisa ketemu lagi gitu ya, kita bisa ketemu lagi, kita bisa berjumpa lagi, belajar bareng lagi, ya. Karena di sini tuh energinya tuh luar biasa, ya. Mudah-mudahan di sini yang hadir malam ini banyak, ya. Dan insya Allah kita pada malam hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang rahasia ilmu magnet rezeki, ya. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada yang baru saja bergabung, ya. Yang baru saja bergabung di grup ini, ya. Saya senang sekali saat ini saya pantau sebentar. Saya pantau grup itu sudah 1887 anggota. Alhamdulillah, hanya 6 pekan loh, ya. Hanya 6 pekan, ya. Tapi sudah 1887 anggota. Alhamdulillah. Saya berharap 1887 orang ini, ya, yang tergabung di grup ini mendapatkan keberkahan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan keajaiban rezeki berlimpah, ya. Sama Dok, kepingin segera Kamis lagi biar bisa menimba ilmu. Kayaknya pengennya tiap hari, ya. Pengennya tiap hari kita kajian, cuma kan ya jangan tiap hari juga lah. Maksudnya kita tuh kan butuh waktu gitu ya, kita butuh waktu untuk belajar dan kita butuh waktu untuk mengaplikasikan, mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari, ya, yang sudah kita pelajari. Jangan juga kita udah belajar, belum praktek, belajar lagi, belum praktek lagi, belajar lagi gitu. Jadi tetap harus ada yang dipraktekkan, baru kita belajar lagi, ya. Oke Bapak Ibu, supaya semangat, yuk kita tepuk tangan dulu, ya. Tepuk tangan untuk Anda semua, ya, yang sudah mau menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Oke Bapak Ibu, seperti yang sudah ada di seperti yang sudah ada di pemberitahuan di grup, ya. Apa sih tema kita pada malam hari ini, ya? Tema kita pada malam hari ini adalah ini dia, ya. Tunggu sebentar. Ya. Meraih keajaiban rezeki tanpa mentuhankan keajaiban, ya. Meraih keajaiban rezeki tanpa mentuhankan keajaiban. Pak Fikri, maksudnya mentuhankan keajaiban itu gimana? Iya. Ya, sesimpel inilah. Tuhan itu kan yang kita kejar-kejar, kan? Tuhan itu yang kita kejar-kejar. Ya Allah, ya itu kita kejar.
Nah, jangan sampai ketika kita belajar ilmu magnet rezeki, ya, di sini kita berbicara tentang uang, ya, tentang harta dan lain-lain. Tapi justru yang kita kejar adalah keajaibannya itu sendiri, gitu. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, Pak Fikri, saya kok belum dapat keajaiban ya? Pak Fikri, keajaiban saya belum datang nih. Pak Fikri, gimana caranya supaya keajaiban itu lebih cepat datang? Ya, jadi saya sih percaya, saya percaya. Anda tidak ada satupun yang berniat untuk mentuhankan keajaiban, ya. Anda tidak ada sama sekali niat. Allahu Akbar. Ada yang dari Suriah, Masya Allah. Dari Suriah, Allahu Akbar. Gimana kabar di sana ya? Semoga baik-baik aja ya, Bu Nasifah. Allah, ya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kondisi di sana ya semuanya baik-baik saja ya. Baik-baik saja dalam kondisi yang insya Allah Allah muliakan dan Allah lindungi teman-teman kita di Suriah, di Lebanon, ya, dan lain-lain, ya, di Timur Tengah sana. Nah, kembali lagi kayak tadi, ya. Jadi saya percaya seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satupun di sini kita yang berniat untuk mentuhankan keajaiban, ya, mentuhankan rezeki, mentuhankan harta. Saya percaya sekali. Cuma terkadang hal seperti itu tuh tanpa disadari kita melakukan itu, gitu. Tanpa disadari kita melakukan itu, ya. Jadi syirik itu kan bukan hanya ketika kita sadar. Tanpa sadar pun kita sudah, tanpa sadar pun kita bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya saya sangat akhirnya sangat ingin untuk membawakan materi ini kepada Anda. Cuma mungkin memang ini adalah materi, sebenarnya ini adalah materi yang sangat dasar, ya. Sebenarnya materi ini adalah materi yang sangat dasar, ya. Gimana caranya supaya kita mendapatkan keajaiban, tapi kita bukan mentuhankan keajaiban. Artinya adalah Artinya adalah yang kita kejar bukan keajaibannya dulu, ya. End resultnya, hasil akhirnya adalah kita akan mendapatkan keajaiban, tapi bukan itu yang kita kejar, ya. Sama seperti waktu kemarin, waktu pekan ke, saya tidak ingat kedua atau ketiga, ya. Yang kita berbicara tentang membangun taman kekayaan. Ya, yang kita, iya betul, ya, maksudnya tergeser niat betul, ya, jangan sampai niat kita tergeser, ya, jangan sampai niat kita tergeser bukan untuk mendapatkan rezeki, bukan untuk mencari Allah, tapi malah mencari keajaibannya, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita tuh bergeser niat, ya, niat kita berubah, ya. Sama seperti waktu pekan ketiga atau pekan kedua, saya tidak ingat, ya. Kita berbicara tentang membangun taman kekayaan, ya, membangun taman kekayaan. Kayaknya pekan ketiga deh. Membangun taman kekayaan. Yang end resultnya sama-sama kupu-kupu kan, ya. End resultnya, hasil akhirnya adalah sama-sama kupu-kupu, tapi kita berbeda. Kita itu golongan orang-orang yang mendapatkan kupu-kupu dengan cara membangun taman. Jadi bukan langsung kupu-kupu yang kita kejar, tapi ada sesuatu dulu yang kita lakukan, gitu, ya. Maka mudah-mudahan, jadi di kajian kali ini kita ingin membenarkan dulu kerangka berpikir kita, ya. Nah, kepada teman-teman yang barusan saja bergabung, ya, mungkin ada yang barusan bergabung dan juga belum tahu apa itu ilmu magnet rezeki, gitu, ya. Secara sederhana gini Bapak Ibu, ilmu magnet rezeki adalah ilmu untuk menarik rezeki, ya. Seperti namanya, magnet rezeki itu seperti namanya, sederhana, ya Bapak Ibu, ya. Magnet rezeki itu ya sederhana, seperti namanya, menjadi magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Mau nggak Bapak Ibu? Duduk diam, rezeki datang sendiri, ya. Karena gini, ada orang yang rezekinya dikejar, ya. Ada rezeki di sana dikejar, kadang dapat, kadang tidak dapat. Ada lagi rezeki di sana dikejar lagi, kadang dapat, kadang tidak dapat. Tapi ada loh orang yang duduk diam saja. Duduk diam Bapak Ibu, duduk nih, ya. Duduk diam, rezeki yang datang sendiri. Mau Bapak Ibu? Ayo, siapa yang mau mendapatkan rezeki berlimpah hanya dengan duduk diam? Katakan saya, ya. Yang mau duduk diam dapat rezeki, katakan saya. Yang mau duduk diam dapat rezeki, katakan saya. Alhamdulillah, ya. Saya doakan Bapak Ibu, Anda semua bisa mendapatkan rezeki walaupun hanya dengan duduk diam. Loh, Pak Fikri, duduk diam berarti kita disuruh jadi pemalas dong? Oh, enggak, ya. Maksudnya duduk diam itu, ya, ada sesuatu yang dilakukan dalam duduk diam itu, ya. Bukan untuk bekerja keras, bukan dengan cara bekerja keras Bapak Ibu, ya. Bukan Anda tuh untuk dapat rezeki nggak butuh kerja. Percaya nggak? Iya. Percaya nggak? Anda untuk dapatkan rezeki itu nggak butuh kerja, ya.
Wah, ini banyak nih yang masuk nih. Saya mau, saya. saya mau, ya, saya mau. Amin, saya. Alhamdulillah, ya. Semuanya mau duduk diam, rezeki datang sendiri, ya. Lah, Pak Fikri, terus gimana dong caranya supaya duduk diam, rezeki datang sendiri? Jadi gimana? Kita harus resign dong. Jadi kita harus resign dari pekerjaan dong, ya. Nah, untuk itulah kita berbicara, bahas pada malam hari ini. Nah, kita bahas dulu di sini, ya. Dari mana sih datangnya rezeki? Dari mana datangnya rezeki, ya? Rambut baru, ya. Iya, barusan cukur kemarin. Sudah terlalu panjang kemarin tuh. Oke, dari mana datangnya rezeki? Dari mana datangnya rezeki? Dari Allah, ya kan? Tapi selama ini kita udah paham itu semua gitu ya. Kita udah paham rezeki itu datang dari Allah. Nah, cuma selama ini cara kita untuk mendapatkan rezeki itu tidak tepat. Kan gini ya, kita tuh dikasih tahu dari turun temurun gitu ya. Kita dikasih tahu dari turun temurun, bahkan diajarkan di sekolah kalau mau mendapatkan rezeki kerja gitu kan. Kalau mau mendapatkan rezeki kerja, ya. Tapi apa yang emang seperti itu gitu ya. Jadi ilmunya itu adalah ilmu yang apa? Ilmu sebab akibat gitu ya. Saya kerja, saya dapat. Saya tidak kerja, maka saya tidak dapat. Apakah seperti itu? Hukum rezeki? Oh, ternyata nggak begitu, Bapak Ibu. Ya, ternyata hukum rezeki tidak seperti itu. Kalau misalkan, ya, saya kerja, saya dapat rezeki. Saya tidak kerja, maka saya tidak dapat rezeki. Apakah seperti itu ilmunya? Kalau misalkan memanglah seperti itu ilmunya, ya maka orang-orang yang bekerja 24 jam itu yang rezekinya itu lebih banyak, ya kan? Tapi kan nggak seperti itu. Nah, kita tahu rezeki itu datangnya dari Allah. Nah, sifatnya gimana? Sifat datangnya rezeki adalah rezeki datangnya itu ajaib, Bapak Ibu, ya. Rezeki itu datangnya ajaib. Kalau misalkan kita baru bisa mendapatkan rezeki ketika kita bekerja keras banting tulang, berarti nggak ajaib. Berarti nggak ajaib, ya. Ketika kita baru dapatkan rezeki ketika kita sibuk mencari manusia ke sana kemari gitu ya. Sibuk SKSD bahasanya ya, SKSD sama bos gitu ya. Sok kenal sok dekat gitu. Tiba-tiba langsung deketin bos gitu ya. Baru kita mendapatkan rezeki, berarti kita nggak ajaib, ya. Ajaib itu Bapak Ibu tiba-tiba, itulah ajaib, ya. Mau nggak mendapatkan rezeki yang tiba-tiba? Ya, tiba-tiba aja gitu ya. Tiba-tiba aja. Atau ada yang bilang rezekinya tuh pas-pasan. Rezekinya pas-pasan. Pas butuh ada. Pas pengen beli mobil ada gitu ya. Pas pengen beli rumah ada. Pas pengen beli motor ada. Pas pengen beli handphone ada gitu. Pas pengen bayar uang sekolah anak ada gitu. Ya pas-pasan gitu ya. Pas butuh ada gitu. Itu yang dinamakan tiba-tiba, ya. Jadi rezeki itu datangnya tiba-tiba, Bapak Ibu. Kalau misalkan rezeki datangnya bulanan, ya berarti nggak tiba-tiba, ya. Kalau misalkan rezeki datangnya tuh bulanan, berarti bukan tiba-tiba. Ya. Jadi rezeki itu ajaib datangnya, tiba-tiba, bukan sebab akibat. Sebab akibat yang saya maksud di sini adalah sebab akibat yang tadi saya bilang ya, saya kerja, saya dapat, saya tidak kerja, saya tidak dapat. Gitu, ya. Jadi bukan begitu, ya. Jadi dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya, dari semua persoalannya, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu dia, ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua persoalannya, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Jadi kalau misalkan kita dapat rezeki datangnya dari bos, udah sangka kan? Kita udah menyangka gitu. Kita udah menyangka bahwa misalkan datangnya dari bos tiap bulan gitu ya. Oh, saya gajian tiap tanggal 10, berarti saya sudah menyangka. Nah, rezeki itu Allah tuh mau kasih rezeki yang di luar sangkaan kita, ya. Yang tidak disangka-sangka. Dengan cara apa? Bukan kerja. Nah, ini unik Bapak Ibu, ya. Makanya kenapa namanya rahasia magnet rezeki. Ya karena memang ini rahasia. Karena ini rahasia. Banyak orang yang belum paham, banyak orang belum tahu gitu bahwa inilah cara kita yang seharusnya untuk mendapatkan rezeki. Coba lihat di ayat ini Bapak Ibu, ya. Coba kita lihat di ayat ini, ya. Untuk mendapatkan rezeki di ayat ini disuruh kerja nggak? Ya. Disuruh kerja nggak? Enggak.
Disuruh kerja nggak? Enggak. Terus disuruh ngapain? Disuruh ini nih, ya, disuruh bertakwa. Ya. Jadi nggak usah kerja. Siap Bapak Ibu? Ini mohon dikuatin mentalnya Bapak Ibu. Ini malam ini kita harus menguatkan mental kita ya. Besok nggak boleh kerja. Siap Bapak Ibu? Besok nggak boleh kerja. Ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Resign. Nggak, tapi nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga. Tapi buat apa kita kerja? Buat apa kita kerja? Buat apa kita bisnis? Tapi masih tidak membawa nilai-nilai ketakwaan kita ke dalam sana, ya. Tidak masih bohongin orang, gitu ya. Masih bohongin orang, masih mencaci orang, masih ngomongin orang, masih menggosipi orang dan lain-lain. Untuk apa kita bekerja seperti itu? Masih fitnah. Kita kerja tapi masih memfitnah orang. Kita bekerja tapi masih menggosipi orang. Kita bekerja tapi masih mengambil hak orang lain. Kita bekerja tapi masih menyakiti hati orang lain. Buat apa? Ya, kalau misalkan kayak gitu, kalau kayak gitu cara kita bekerja, tinggalkan pekerjaan kita. Atau kalau misalkan di saat ini Anda bekerja dan di situ ada potensi Anda, ya, ada potensi untuk Anda berbuat maksiat, tinggalkan, ya, tinggalkan, nggak usah diterusin, ya, tidak usah diteruskan. Kalau misalkan dalam pekerjaan Anda, ya, kalau dalam pekerjaan Anda saat ini ada potensi, ya, dan Anda maksudnya ada potensi itu bukan kayak misalkan tanpa Anda sadari Anda tuh dipaksa untuk mendapatkan maksiat gitu. Mendingan lepas gitu ya, mending lepas. Saya tidak mau menjustifikasi salah satu profesi ya, tapi Anda yang menilai. Anda yang menilai. Orang berbisnis pun Bapak Ibu itu bisa potensinya ya. Bisa potensinya mendapatkan dosa, mendapatkan maksiat, tidak bertakwa kepada Allah. Contoh ya. Contoh misalkan Anda pedagang buah. Ya, Anda pedagang buah, Pak, beli buahnya sekilo ya, beli jeruknya sekilo ya, iya. Akhirnya Anda timbang hanya 800 gram, ya. Nah, di situ Anda zolim sama orang lain, Anda zolim sama pembeli Anda. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan rezeki sedangkan kita zolim sama orang lain? Ya, maka nggak usah kerja kalau misalkan kayak gitu caranya. Karena gini Bapak Ibu, ya. Karena gini, Allah yang datangkan persoalan, ya. Allah yang datangkan persoalan dan Allah pula satu-satunya pemberi solusi, ya. Allah yang datangkan persoalan, Allah pula satu-satunya pemberi solusi, ya. Ibaratnya gini Bapak Ibu, ya. Anda dikasih teka-teki sama ibu Anda. Anda dikasih teka-teki sama ibu Anda, ya. Ibu Anda yang tahu teka-tekinya, ibu Anda yang tahu jawabannya, ibu Anda yang tahu jalan keluarnya, tapi Anda minta petunjuknya ke si ayah. Nyambung tidak? Pastinya nggak nyambung, ya. Pastinya tidak nyambung. Harusnya minta jawaban sama siapa? Minta jawabannya sama si ibu gitu. Begitu pula dengan rezeki, begitu juga dengan persoalan, ya. Allah yang turunkan rezekinya, Allah yang turunkan peraturannya, Allah yang punya peraturannya, Allah yang punya ketetapannya. Lah kenapa kita masih meminta dengan cara manusia? Gitu ya. Kan ada banyak sekali Bapak Ibu, ada banyak sekali buku-buku terkait dengan rezeki, tapi semuanya hanya membahas tentang ilmu dunia, ya. Semuanya membahas tentang ilmu dunia, yang ilmu inilah, ilmu itulah, ilmu inilah gitu ya. Entah itu penulis dari dalam negeri, entah itu penulis dari luar negeri, entah bahasanya apa dalam buku itu. Kebanyakan adalah yang berbicara tentang ya cara manusia gitu. Semua caranya manusia. Kalau mau bekerja, kalau mau mendapatkan rezeki, bekerja gitu ya. Bangun aset, bangun bisnis, nggak perlu. Nggak perlu Bapak Ibu. Anda nggak perlu bangun aset, ya. Untuk mendapatkan rezeki berlimpah, Anda nggak butuh aset, ya. Tidak. Dalam Al-Quran tidak ada satupun bicara tentang aset, ya. Tidak ada satupun berbicara tentang aset yaitu harta, nggak ada, ya. Tidak ada berbicara tentang bangunlah aset untuk mendapatkan kekayaan, tidak, ya. Ya. Yang disuruh adalah ini dalam surat At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, pertanyaannya adalah sudahkah kita bertakwa? Ya. Sudahkah kita bertakwa sejauh ini? Kalau Anda mau mendapatkan rezeki berlimpah, yang dikejar bukan keajaibannya. Kalau Anda mau mendapatkan rezeki berlimpah ruah, yang dikejar bukan keajaibannya, tapi yang dikejar adalah yang memberikan keajaiban kepada Anda. Ya, ini janji Allah yang pertama, Bapak Ibu. Ya, ini janji Allah yang pertama. Nah, ada janji Allah yang kedua. Ya, orang-orang soleh adalah pewaris bumi. Ya, orang-orang soleh adalah pewaris bumi. Ya. Ini mohon izin Bapak Ibu, yang mungkin dari sebagian dari Anda sudah mendapatkan materi ini daripada saya, ya.
Anda sudah mungkin sebagian ada yang sudah mendapatkan materi ini dari saya. Tapi ini kita mengulang lagi Bapak Ibu. Ya, ini kita mengulang sedikit dan ada yang harus dibersihkan gitu ya. Ada yang harus dibersihkan karena ada beberapa di luar sana, ya, ada beberapa di luar sana yang menganggap bahwa apa ini ilmu magnet rezeki, ya. Masa diajarkan untuk mencari rezeki? Masa diajarkan untuk mengejar rezeki? Masa diajarkan untuk mengejar harta? Masa diajarkan untuk mengejar dunia? Oh, ya mungkin secara nama, mungkin secara nama ya seolah-olah kita mengejarnya adalah rezeki Bapak Ibu, tapi nggak seperti itu kan? Anda sudah belajar dan kita bukan mengejar rezeki. Itu tadi yang saya katakan, kita bukan mentuhankan rezeki, kita bukan mentuhankan keajaiban, tapi kita mentuhankan sang Tuhan kita, ya Allah kita yang memberikan keajaiban kepada kita, ya. Ibaratnya Anda tuh pengen dikasih Anda tuh pengen minta uang jajan gitu sama orang tua Anda kan? Berarti kan Anda harus membaik-baiki ibu Anda kan gitu, ya kan? Sama dengan Allah, ya, sama dengan rezeki. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki, maka kita merengek kepada Allah, bukan merengek kepada manusia. Selama ini yang terjadi pada kita, ketika kita tidak memiliki ketika kita tidak memiliki uang, ketika kita tidak memiliki harta, kemudian besok ada yang mau dibayar, ada hutang yang mau dibayar, ada anak sekolah uang anak sekolah yang mau dibayar, ada cicilan mobil yang harus dibayar, ada cicilan rumah yang harus dibayar, kemudian kita kalang kabut, ya, kita kalang kabut, kita nggak tahu mau cari uang kemana, akhirnya apa yang terjadi? Pinjam sana sini, ya, kredit di bank, ya, kredit di bank, pengen beli mobil, nggak punya uang, gitu kan, pengen beli mobil, nggak punya uang, tapi karena pengen beli mobil, yang dikejar adalah mobil, akhirnya apa? Yang dikejar adalah bank, dengan cara apa? Kredit. Ya, nah seringkali kita nggak sadar Bapak Ibu, seringkali kita nggak sadar, makanya kita bersihkan lagi niat kita, ya, kita bersihkan lagi niat kita tentang gimana caranya kita mendapatkan rezeki, bukan manusia yang kita kejar, ya, bukan manusia yang kita kejar, tapi siapa? Allah yang kita kejar. Nah Allah katakan, ya, di sini Bapak Ibu, ya, orang-orang soleh adalah pewaris bumi, ya, di sini dikatakan sama Allah orang-orang soleh adalah pewaris bumi. Anda ini Bapak Ibu, ya, Anda ini ahli waris, percaya saya, Anda itu ahli waris Bapak Ibu. Iya. Kalau misalkan gini Bapak Ibu, ya. Yang ikut sekarang ada berapa nih? Sekarang ada 220 orang yang ikut, ya. Ada 220 orang yang ikut kajian pada malam hari ini. 220 orang saya wariskan, ya. Semuanya tanpa terkecuali, 220 orang tanpa terkecuali. Saya wariskan sebidang tanah, ya. Sebidang tanah ukurannya 5 kali 10 meter persegi. Saya wariskan kepada Anda. Anda ahli waris saya. Semuanya dapat. Kira-kira Anda bayar nggak tiap bulan ke saya? Anda bayar nggak ke saya tiap bulan? Enggak Bapak Ibu. Tidak bayar. Kenapa? Ya Anda ahli waris. Anda ahli waris. Kalau ahli waris, yang ngapain bayar? Gitu loh. Kalau ahli waris, yang ngapain bayar? Nah sekarang Bapak Ibu, di sini Allah katakan orang-orang soleh. Orang-orang soleh pewaris bumi, bukan tanah Bapak Ibu. Bukan rumah, bukan tanah, bukan kos-kosan, bukan apartemen, tapi bumi. Anda pewaris bumi Bapak Ibu. Anda pewaris bumi, kalau soleh. Ya, kalau soleh. Lah kalau misalkan nggak soleh gimana Pak Fikri? Ya kalau nggak soleh ya berarti nggak, Pak. Ya berarti kita bukan pewaris. Kalaulah saat ini kita masih ngontrak. Ya mohon izin Bapak Ibu, ya mohon izin. Ini kita harus betul-betul kita bongkar Bapak Ibu, ya. Malam ini kita bongkar, ya. Malam ini kita bongkar. Kalau misalkan kita hari ini untuk tempat tinggal kita masih bayar tiap bulan, ya. Untuk bisnis kita masih bayar tiap bulan. Untuk punya mobil kita masih bayar tiap bulan dan lain-lain, ya. Untuk punya tanah kita masih bayar tiap bulan. Artinya kita belum soleh. Artinya kita belum soleh. Kalaulah saya masih ngontrak Bapak Ibu, berarti saya belum soleh. Lah orang Muslim Bapak Ibu, orang soleh itu pantang ngontrak. Ya, orang soleh itu harusnya nggak ngontrak. Orang yang soleh itu harusnya dia nggak usah bayar sewa, dia nggak usah bayar uang sewa. Kalau misalkan ada di salah satu itu, bisa jadi kita belum soleh, bisa jadi kita belum soleh. Pak Fikri, saya udah sholat, zakat, ngaji, duha, tahajud. Kenapa Pak Fikri bilang saya belum soleh? Oh tunggu dulu. Tidak sesederhana itu, ya. Tidak sesederhana itu, ya.
kita baca dulu di sini ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Ini janjinya Allah ya. Ini janjinya Allah ya. Ini janjinya Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fi dzaburi min ba'di dzikri annal ardo ya. Annal ardo yarithuha ibadiyas salihun." Ya, dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur setelah kusempurnakan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini, annal ardo, bumi ini ya. Annal ardo, bumi ini yarithuha, akan kuwariskan, akan kuserahkan kepada siapa? Ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang soleh ya. Jadi Bapak Ibu, jadi orang soleh itu pasti diwariskan. Orang soleh itu pasti diwariskan. Allah udah bilang Bapak Ibu, Allah udah jamin ya. Bukan lagi insya Allah Bapak Ibu, tapi dijamin ya. Allah adakah janjinya Allah yang tidak ditepati sama Allah? Nggak ada. Kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti tepati. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita belum soleh? Iya. Pak Fikri sudah sholat, zakat, ngaji, duha, tahajud. Kenapa saya belum soleh? Kenapa Pak Fikri bilang saya belum soleh? Gini Bapak Ibu, ngaku soleh itu salah. Ngaku soleh itu salah. Tapi ngaku salah itu yang soleh. Maksudnya gimana Pak Fikri? Ya. Maksudnya tuh gini. Mengaku soleh itu gampang Bapak Ibu. Semua orang bisa ngaku. Semua orang boleh mengaku soleh. Semua orang boleh mengaku beriman. Ya. Yang tidak mudah diakui sama Allah tentang kesolehan kita. Gini deh. Ya. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak? Saya ini sepupu sama Yusuf Kalla. Saya ini sepupu Yusuf Kalla Bapak Ibu. Saya sepupu sama Yusuf Kalla ya. Yusuf Kalla kan orang Makassar, ya kan? Oh, dekat rumahnya dari saya. Ya. Anda tahu Pantai Losari kan? Pantai Losari itu rumahnya Pak JK. Itu di depan Pantai Losari ya. Dekat sama rumah saya, cuma 15 km ya. Sepupu saya sama Yusuf Kalla. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak kalau misalkan saya sepupu Yusuf Kalla ya? Percaya? Nggak percaya? Nggak percaya? Ya namanya juga ngaku Bapak Ibu. Ya namanya juga mengaku ya. Ya kalau ngaku mah gampang. Kalau ngaku, semua orang bisa ngaku Bapak Ibu ya. Semua orang bisa ngaku keluarganya Pak JK. Tapi yang tidak mudah diakui sama Pak JK, saya sepupunya tuh bukan. Gitu. Tanya aja sama Pak JK. Pak JK, emang ada sepupunya Pak JK yang namanya Fikri? Ya, paling nanti dijawab sama Pak JK. Siapa itu? Namanya saja saya baru dengar. Ya, jadi mengaku itu Bapak Ibu ya. Orang mah gampang mengaku takwa gampang ya. Orang yang tatoan saja Bapak Ibu, yang bertato badannya bisa ngaku ya. Bisa ngaku. Orang yang mabok-mabokan di pinggir jalan gitu ya, bisa ngaku ya. Tegur misalkan Anda tegur itu orang yang mabok-mabok. "Hei, kamu mabok-mabokan, haram, tobat kamu." Ya. Dia sambil mabok, "Tenang, Ustaz. Ini cuma malam ini doang. Besok juga nanti saya takwa lagi kok. Santai aja." Bisa Bapak Ibu, mengaku mah gampang. Tapi yang tidak mudah adalah diakui sama Allah tentang ketakwaan kita, diakui sama Allah tentang kesolehan kita. Ya. Maka mengaku soleh itu salah, mengaku salah. Ya, kita nggak boleh ngaku Bapak Ibu. Ketika kita mengaku soleh, maka kita udah puas. Ya, kita udah puas dan di saat itulah kita terjerumus kepada ketidaksolehan. Maka yang mana yang benar? Mengaku salah itu adalah bentuk dari kesolehan. Ya, mengaku salah adalah bentuk dari kesolehan. Mengaku salah terhadap siapa? Mengaku salah terhadap Allah, di depan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita mengharapkan pengampunan yang terbesar dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah, selalu merasa salah di depan Allah, selalu merasa dosa setiap harinya, ya, selalu merasa bahwa diri kita hina dan lain-lain, sehingga kita selalu merasa salah dan meminta pengampunan di depan Allah. Dan bukan hanya di depan Allah, tapi di depan manusia yang lainnya kita selalu salah. Bukan kita selalu merasa benar Bapak Ibu, tapi kita yang merasa salah. Itulah salah satu bentuk dari kesolehan. Maka yuk coba, sudah berapa banyak kita mengaku salah di depan Allah. Bukan mengaku soleh, tapi mengaku salah. Iya. Bukan mengaku soleh, tapi mengaku salah. Sudah seberapa banyak? Iya. Makanya Bapak Ibu, makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk istighfar itu minimal 70-100 kali setiap harinya, kan? Ya kan? 70-100 kali setiap harinya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesolehan. Ya. Nah, selama ini Bapak Ibu coba, mungkin ya zikir kita tuh kan tiap habis sholat gitu ya, tiap habis sholat kita zikirnya adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali ya. Sholat 5 kali berarti 33, subhanallah 33 dikali 5,
Alhamdulillah 33 dikali 5. Allahu Akbar 33 dikali 5. Nah sekarang pertanyaannya, astagfirullahnya berapa kali? Ya. Astagfirullahnya berapa kali? Ada tuntunannya, ada sunnahnya. Setelah selesai salam, zikir istighfar 3 kali gitu ya. Jadi pas habis salam gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma anta salam minka salamu alaika ya Abdussalam. Fahina rabbana bisalam. Wa dakhinal jannata darasalam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Kemudian langsung salawat lagi. Lah, 3 kali itu doang. Cuma 3 kali saja terus diterusin nggak gitu kan? Ya memang sunnahnya adalah setelah salam 3 kali istighfar. Tapi nggak juga cuma itu aja Bapak Ibu. Anda punya 24 jam untuk zikir istighfar. Setelah sholat Anda lanjutkan juga dengan istighfar gitu ya. Nah, selama ini sudahlah kita zikir, sudahlah kita sedikit beristighfar, tidak banyak beristighfar, istighfarnya juga nggak khusyuk gitu ya. Kadang di sini gitu ya, di mulut bisa gitu, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tapi di pikiran gitu ya, di mulut istighfar, di pikiran, uang saya 100.000 tadi, beli bensin 50.000, beli nasi kuning 20.000, beli pulsa 10.000. Mana ini 20.000-nya? Setelah zikir baru ingat, oh iya 20.000-nya tadi dipakai buat beli jajan buat anak. Sudahlah kita tidak banyak beristighfar, ya, tidak banyak berzikir. Ketika zikir pun pikiran kita kemana-mana. Ya. Coba deh, beda loh, beda ketika kita berzikirnya tuh paham maknanya. Atau nggak usah paham maknanya dulu deh. Coba pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya salah ya Allah. Ya Allah, saya salah. Ya Allah, saya salah ya Allah. Ya Allah, saya salah. Ya Allah, saya salah. Ya Allah, saya salah. Ya Allah, saya salah ya Allah. Ya Allah, saya salah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya. Saya siap belajar ya Allah. Ya Allah, saya salah. Saya siap belajar. Ampuni saya ya Allah. Ya Allah, saya salah ya Allah. Saya siap belajar. Ampuni saya ya Allah. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya. Saya siap belajar. Itu beda Bapak Ibu. Karena di sini pakai bahasa kita, di sini pun juga pakai bahasa kita, gitu ya. Nah, kenapa selama ini kita berzikir tuh nggak khusyuk? Ya karena, maksudnya, Anda harusnya udah paham gitu. Zikir itu artinya apa? Subhanallah artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Allahu Akbar artinya apa? Astagfirullah artinya apa? Cuma, ya, tanpa Anda sadari, di sini ngomongnya apa, di sini tuh beda, gitu ya. Maka ketika Anda berzikir gitu ya, istighfar gitu ya, astagfirullahaladzim. Di sini tuh rasa apa ya? Di sini tuh hadirkan rasa bersalah Bapak Ibu. Hadirkan rasa bersalah kayak Anda tuh habis dimarahin orang tua gitu. Kayak Anda tuh habis dimarahin orang tua tuh gimana sih kita ketika dulu waktu kecil gitu ya, habis dimarahin orang tua tuh gimana kan rasanya kayak iya betul, iya saya yang salah, Ma. Iya saya yang salah kan gitu ya. Coba gitu di depan Allah ya. Ketika di sini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kadang juga zikir kita ngejar waktu Bapak Ibu ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa itu sebel? Kemudian ada alhamdulillah, ya betul Allah itu maha tahu gitu. Tapi kan kita juga diwajibkan untuk khusyuk gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lobar. Apa lobar? Itu bukan zikir namanya. Itu bukan zikir namanya. Itu manggil orang yang namanya lobar. Pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, kalau saya zikir tuh lebih enak tuh sendirian Bapak Ibu. Karena kalau saya zikir sendirian, saya bisa mengatur ritme saya. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi apa ya? Zikir kita tuh punya kualitas Bapak Ibu ya. Zikir kita punya kualitas. Kualitas untuk apa? Kualitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah, untuk mendapatkan kesolehan dari Allah. Kita tidak mengaku soleh, kita tidak mengaku bertakwa, tapi kita meminta pengakuan dari Allah. Dengan cara apa kita meminta? Dengan cara zikir kita pun harus memiliki kualitas. Maka Bapak Ibu, coba di ayat pertama At-Tolak 2-3, kemudian di Al-Anbiya ayat 105, pertanyaan saya, disuruh kerja nggak di ayat itu? Di ayat 2 ini Bapak Ibu, di ayat ini sama ayat ini, disuruh kerja nggak Anda? Disuruh kerja nggak? Enggak Bapak Ibu, nggak disuruh kerja kan? Nggak disuruh kerja.
Di ayat ini dua-duanya untuk mendapatkan rezeki nggak butuh kerja, tapi apa? Bertakwa dan soleh. Selesai. Kemudian di ayat selanjutnya, kemudian ada yang bertanya gitu ya, Pak Fikri, ya udahlah, gitu ya, udahlah nggak usah cari rezeki itu banyak-banyak, rezeki manusia itu udah ditakar gitu, udah ditakar. Pertanyaan saya, emang Anda tahu takaran rezeki Anda itu berapa? Ya, Anda tahu nggak takaran rezeki Anda berapa? Enggak tahu, ya itu dia gitu ya. Selama ini Bapak Ibu kita berpikir, iya rezeki kita Allah sudah takar, rezeki kita Allah sudah takar. Pertanyaannya takarannya itu berapa? Gitu. Takarannya itu berapa gitu kan? Perlu nggak Anda tahu? Perlu nggak Anda tahu? Ya. Anda mau tahu nggak? Anda mau tahu nggak? Kalau mau tahu Bapak Ibu ya. Kalau mau tahu, saya juga sama. Saya juga dulu nyari Bapak Ibu, berapa sih takaran rezeki saya gitu ya. Ternyata terjawab Bapak Ibu. Takaran rezeki saya ada dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahi alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ard ya. Kama stakhlafal ladziina min qablihim. Ya. Barang siapa terjemahannya, barang siapa yang beriman wa'adallahi alladziina aamanu ya, barang siapa yang beriman kepada Allah wa 'amilus shalihaati dan mengerjakan amal soleh, layastakhlifannahum fil ard, aku akan berikan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan di muka bumi. Fil ard, bukan fil akhirah Bapak Ibu. Bukan di akhirat, di dunia, fil ard. Ya. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana aku, kata Allah, telah memberikan kepada orang sebelum kamu, kepada manusia sebelum kamu. Artinya Bapak Ibu, takaran rezeki manusia seperti orang terdahulu yang paling kaya. Nah sekarang coba kita bedah sedikit ya. Siapa manusia paling kaya? Siapa manusia paling kaya? Ya, dari dulu ya, dari zamannya Nabi Adam sampai kita sekarang. Siapa manusia paling kaya? Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam? Nah, yang namanya Nabi Bapak Ibu ya, gimana sih kalau yang namanya Nabi ya? Itu 2/3 dunia bisa punya dia Bapak Ibu, bahkan seluruhnya gitu ya. 2/3 bisa punya dia Bapak Ibu ya. Itu halaman rumahnya Bapak Ibu ya, halaman rumahnya itu ratusan hektar Bapak Ibu ya. Kerikil halaman rumahnya itu terbuat dari emas ya. Kerikilnya Bapak Ibu, kerikilnya emas. Siapa di sini kerikil rumahnya emas? Ya, kerikil rumah saya batunya jamuran. Bahkan Bapak Ibu ya, Nabi Sulaiman saja Bapak Ibu, burung saja diperintah seolah-olah burung itu punyanya beliau gitu ya. Seolah-olah burung itu punyanya Nabi Sulaiman. Jin Bapak Ibu, jin dia perintah ya. Jin saja bisa Nabi Sulaiman perintah ya. Jin ya. Beda tipis sama kita sekarang. Kita ini perintahnya tuyul. Itu Nabi Sulaiman Bapak Ibu. Ya Pak Fikri, itu kan Nabi. Itu kan Nabi, kita kan manusia biasa. Oke. Kalau Anda mau tahu takaran rezekinya manusia, kalau Anda mau lihat sekaya apa manusia pada zaman dulu ya, lihat kekayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kekayaan Umar bin Khattab? 233 miliar sebulan penghasilannya. Itulah dia ya. Kekayaan Umar bin Khattab 233 miliar sebulan. Ada di sini 233 miliar sebulan penghasilannya. Ya beda tipis lah ya, 2.300.000. 233 miliar sebulan Bapak Ibu. Tapi apa yang Umar bin Khattab lakukan setelah mendapatkan 233 miliar? Makan 2 lauk saja ya, makan 2 lauk saja itu sudah terlalu banyak bagi dia ya. Kemudian Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan, bagaimana kekayaan Utsman bin Affan ya? Banyak sekali Bapak Ibu, ada banyak sekali. Kalau ada gak kekayaannya, bukti kekayaannya Utsman bin Affan? Ada Bapak Ibu. Saat ini bukti kekayaannya Utsman bin Affan dalam bentuk rekening. Ya, rekening tertua di dunia saat ini adalah rekeningnya Utsman bin Affan di salah satu bank di Saudi Arabia ya. Orang yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang rekeningnya masih hidup. Masih hidup Bapak Ibu ya. Orangnya udah meninggal nih 1400 tahun yang lalu, rekeningnya masih hidup. Ya beda tipis sama kita ya. Kita masih hidup, rekeningnya udah wafat. Bahkan Bapak Ibu, saat ini kalau Anda pergi ke Madinah, ada hotel yang bernama Hotel Utsman bin Affan. Dari mana? Dari uang rekeningnya di rekening itu ya. Jadi Bapak Ibu, orangnya udah meninggal,
1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang uangnya masih ada, melimpah, bahkan bikin hotel Bapak Ibu. Ya, kita, ya yuk sama-sama kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan jangan nunggu meninggal dulu, masih hidup kita bisa bikin hotel Bapak Ibu, amin. Amin ya robbal alamin. Maka Bapak Ibu, seberapa takaran rezeki kita? Takaran rezeki kita, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kepada orang sebelum kita 233 miliar sebulan. Itulah takaran rezeki kita. Kalau misalkan 10 juta sebulan, aduh, masih tetesan doang Bapak Ibu. Itu cuma tetesan doang itu. 10 juta per bulan, 50 juta per bulan, ya. Atau jangan jauh-jauh dulu 233 deh. 5 miliar aja dulu. 5 miliar aja, 5 miliar sebulan aja dulu Bapak Ibu. Ya. Mau nggak kira-kira? Ya. Mau nggak? Rekening itu account, ya, rekening itu account bank, ya. Ini kan kita ada Malaysia Bapak Ibu ya. Di Malaysia itu rekening itu disebutnya account bank, ya, account bank, ya. Jadi Utsman bin Affan itu masih punya account bank di salah satu bank, ya, di salah satu bank di Saudi Arabia sampai sekarang. Uangnya masih ada, saldonya banjir Bapak Ibu, bukan ada lagi banjir, ya. Maka Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini ayat pertama. Ini ayat janji Allah yang kedua, ini yang pertama nih. Ini yang pertama, janjinya Allah yang pertama, ini janji Allah yang kedua, ini janji Allah yang ketiga. Pertanyaannya, di ayat 1, 2, dan 3, disuruh kerja nggak Anda untuk mendapatkan rezeki? Disuruh kerja Bapak Ibu? Enggak usah kerja. Enggak usah kerja Bapak Ibu. Ini ayat ini udah jelas Bapak Ibu. Kalau Anda bedah, ya, tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan secara jelas, secara langsung bahwa ada hubungan antara bekerja dengan rezeki. Nggak ada. Yang disuruh adalah amal saja, mencari nafkah, ya. Yang disuruh adalah mencari nafkah. Tapi tidak ada kaitan secara langsung antara Anda bekerja dengan rezeki. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, tidak ada. Terus bagaimana pekerjaan kita sekarang? Ya, bagaimana pekerjaan kita sekarang? Ya, nggak usah kerja. Tapi ngapain? Seperti yang telah kita bahas di kajian pekan ke-4, ya, tentang khairul razikin, ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fantashiru fil ard, ya. Jadi seperti yang jadi kita kerja nggak usah kerja Bapak Ibu, nggak usah kerja, ngapain kerja? Capek banget kita kerja untuk dapat rezeki, nggak butuh, ya. Kita itu nggak butuh kerja Bapak Ibu, kita nggak perlu kerja untuk mendapatkan rezeki, nggak butuh kerja. Seperti yang Allah bilang di ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Ini janji Allah yang ketiga. Tiga janji Allah. Maka Anda untuk mendapatkan rezeki pegang janjinya Allah. Terus Anda punya profesi buat apa? Anda mendapatkan pekerjaan saat ini. Anda bekerja untuk apa? Anda memiliki perusahaan untuk apa saat ini? Untuk fantashiru fil ard. Dalam surat Al-Jumu'ah yang sudah kita bahas di pekan keempat, untuk apa? Untuk bertebar di muka bumi. Bertebar di muka bumi untuk apa? Untuk untuk menebarkan kebaikan. Selesai. Untuk menebarkan kebaikan. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu, ya. Ada nggak sih keajaiban? Ya. Ada nggak sih keajaiban? Ada nggak keajaiban Bapak Ibu? Ada nggak keajaiban? Anda pernah nggak mendapatkan keajaiban rezeki? Ya, Anda pernah nggak mendapatkan keajaiban rezeki? Anda nggak menyangka, tiba-tiba itu datang, ya, tiba-tiba itu datang pada Anda. Pernah Bapak Ibu? Ya, coba tulis di kolom komentar, di kolom komentar. Anda pernah nggak mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka? Bukan dari pekerjaan Anda, bukan dari bisnis Anda, tapi tiba-tiba dari sumber yang lain. Coba pernah nggak? Coba tulis di kolom komen, ya. Ada, pernah nggak? Ya. Oh, ini masih jawab pertanyaan ini, ya. Ada, ya. Coba pernah nggak? Ya. Pernah nggak? Anda mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Tuh, pernah Dok, pernah, ya. Tuh, ada, pernah. Mana nih? Tuh, pernah, alhamdulillah, alhamdulillah, sering, pernah, yes, itu dia. Berarti ada keajaiban Bapak Ibu, ya. Berarti ada keajaiban. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa diulang nggak? Bisa diulang nggak? Bisa Bapak Ibu, bisa. Tinggal Anda ulangin aja, ya. Sebenarnya ketika Anda mendapatkan keajaiban, saat Anda mendapatkan keajaiban, sebenarnya itu
ada hal yang Anda lakukan. Ada hal yang Anda lakukan untuk membuka pintu keajaiban. Cuma Anda nggak sadar aja gitu. Anda nggak sadar kalau misalkan ada yang Anda lakukan gitu. Nah, yang harusnya dilakukan, ya udah ulangin aja gitu. Ulangin aja sampai terjadi. Kalau sudah terjadi, ulangi lagi. Kalau sudah terjadi lagi, ulangi lagi. Terjadi lagi, ulangi lagi. Sampai keajaiban itu terbiasa mendatangi Anda. Mau Bapak Ibu? Maka, ada nggak keajaiban? Ada. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Untuk apa kisah ajaib diceritakan di dalam Al-Quran? Ya, untuk apa kisah ajaib dalam Al-Quran diceritakan? Kan banyak tuh, ya kan? Kan banyak tuh kisah ajaib dalam Al-Quran, ya. Salah satunya kisah tentang kisahnya Nabi Musa, ya. Kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa bagaimana? Nabi Musa membelah lautan pakai tongkat. Masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal. Itu yang dinamakan ajaib. Pertanyaannya, untuk apa diceritakan dalam Al-Quran? Ya, untuk apa? Ya. Apakah keajaiban itu sudah tidak bisa terjadi lagi pada kita? Ya, makanya akhirnya kita bingung ngajarin anak kita, Bapak Ibu. Ya, ada anak kita ajarin Al-Quran gitu ya. Kemudian ketika kita ajarkan tentang kisah Nabi Musa, ya, kita ajarkan tentang kisah Nabi Musa, kemudian anak kita bertanya, wow, Nabi Musa itu keren banget ya Bu, bisa nggak aku juga seperti itu? Nggak bisa nak, nggak bisa. Kamu tuh nggak ajaib, itu cuma Nabi. Akhirnya, ya sudah, terdidiklah kita menjadi manusia yang tidak ajaib. Ya, akhirnya terdidiklah kita menjadi manusia yang tidak ajaib. Padahal kan, Allah itu Bapak Ibu, Tuhan yang ajaib. Ya, Allah itu Tuhan yang ajaib. Kitabnya ajaib, nabi-nabinya ajaib, wali-walinya ajaib. Masa ya kita nggak ajaib gitu loh? Masa ya kita nggak ajaib? Kita ini pasti ajaib, Bapak Ibu. Wong Islam itu agama ajaib, Bapak Ibu. Islam itu agama ajaib. Lah ya kenapa kita nggak ajaib gitu? Nah, jadi untuk apa diceritakan? Dipraktekan. Oh, ada yang bilang nih, dipraktekan dok, dipraktekan. Yakin nih? Yakin nggak nih dipraktekan? Ya, yakin ya dipraktekan ya. Kalau gitu besok pergi ke pelabuhan. Pergi ke pelabuhan, ambil bawa sapu, belah. Gitu. Bisa Bapak Ibu? Ya, dipraktekan seperti itu? Ya. Oh tentu saja nggak kayak gitu ya. Cuma gini Bapak Ibu. Sadar nggak sih, ya? Sadar nggak kalau misalkan Al-Quran itu adalah buku resep? Ya, sadar nggak kita? Sadar nggak kita kalau misalkan buku Al-Quran itu adalah buku resep? Ya, buku resep kehidupan supaya kita menjadi hamba terbaik masuk surga. Ya, menjadi hamba terbaik, dapatkan ridhonya Allah. Ya. Sama kayak buku resep makanan, Bapak Ibu. Ya, sama kayak buku resep makanan. Ya, Anda punya buku resep makanan kan? Ya, Anda punya kan buku resep makanan? Ya, kayak gini. Mana? Mana tuh buku resep saya? Buku resep saya hilang Bapak Ibu. Ya, Anda punya kan buku resep makanan di rumah? Ya, Anda pasti punya buku resep makanan di rumah. Nah, pertanyaannya itu buku resep diapain? Ya, tahu kan? Ya, buku kalau bahasa Malaysia resepi, ya, buku resepi. Ya, untuk apa itu diceritakan? Diceritakan. Untuk apa itu buku resep makanan? Ya, dipraktekkan atau dinyanyikan Bapak Ibu? Ya, itu buku resep makanan di rumah Anda. Ya, dinyanyikan kan ya? Ya enggak? Ya enggak? Itu buku resep makanan Bapak Ibu itu dinyanyikan, ya? Ya kan? Itu buku resep makanan Bapak Ibu, bukan untuk dipraktekkan, dinyanyikan, ya, dinyanyikan, ya. Tuh bilang dinyanyikan, ya, benar ya, benar dinyanyikan. Coba, ya. Buku resep makanan itu Bapak Ibu untuk dinyanyikan, ya. Ya, ada yang bilang dinyanyikan, mana? Tuh, ya. Kemudian ini juga bilang dinyanyikan, iya. Buku resep makanan itu resepi, ya, resepi itu dinyanyikan, ya. Dinyanyikan, ya, dinyanyikan, ya. Buku resep makanan itu dinyanyikan, ya. Kayak misalkan gini, Anda lapar nih, ya kan? Enggak dipraktekan, ini bilang, ya kan? Buku resep itu dipraktekan, enggak dipraktekan, dinyanyikan. Oh, apalagi ini, ya, buku resep dimakan. Buku resep makanan itu Bapak Ibu dinyanyikan, bukan untuk dipraktekan. Bukan untuk dipraktekan, bukan juga untuk jadi contoh, enggak, untuk dinyanyikan. Praktek dong? Enggak. Buku resep makanan itu bukan untuk dipraktekin, untuk dinyanyikan. Nah, ini kan dibilang Bu Kartini, iya betul, ya, dipraktekkan. Misalkan Anda lapar nih, ya kan?
Misalkan Anda lapar, kemudian ambil buku resep makanan, ya. Nah, taruhlah ini, misalkan. Misalkan ini, ya. Anda ambil buku resep makanan, ya. Anda ambil buku resep makanan, terus Anda buka. Anda lagi lapar nih kan? Anda lagi lapar, kemudian Anda ambil buku resep makanan, kemudian Anda buka, kemudian Anda nyanyi, ya. Bahan-bahan. Kemudian, ya. 1 sendok makan bawang merah. 1 sendok makan bawang putih. Ada tulisan di bawah. Garam secukupnya. Panaskan penggorengan, masukkan minyak goreng. Tutup bukunya, makannya di warung makan. Gitu kan Bapak Ibu ya? Gitu kan? Gitu kan? Ya, ini nyanyikan. Bukan untuk dipraktekkan, dinyanyikan sama persis seperti tadi yang saya lakukan. Iya kan? Iya kan? Gitu nggak? Gitu nggak? Gitu nggak? Nggak gitu ya? Nggak gitu ya? Jadi jawabannya apa? Dinyanyikan atau dipraktekkan? Jadi dinyanyikan atau dipraktekkan? Ya. Lalu Bapak Ibu, ya. Lalu kalau ya kalaulah buku resep makanan dipraktekkan. Lalu kenapa Al-Qur'an selama ini hanya kita nyanyikan saja? Ya. Kalaulah buku resep makanan itu dipraktekkan. Kenapa buku resep kehidupan kita, Al-Qur'an kita itu hanya dinyanyikan tapi tidak dipraktekkan? Apa contohnya kita tidak praktekkan? Ya. Dalam sholat Al-Fatihah 5 kali sehari, ya. Bukan 5 kali sehari. Ya, dalam setiap rakaat kan 17 rakaat, berarti 17 kali dalam sehari, ya. Misalkan Anda lagi galau. Besok nggak tahu mau bayar anak sekolah pakai apa, mau bayar cicilan pakai apa. Kemudian Anda sholat. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah dia Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Anda dalam surat Al-Fatihah meminta petunjuk dari Allah, meminta petunjuk untuk diberikan jalan yang lurus, ya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang tidak sesat seperti orang yang Allah sesatkan. Tapi setelah selesai sholat, Anda masih galau, Anda masih risau, Anda masih tidak tahu Anda mau mencari siapa, Anda masih tidak tahu mau mencari orang siapa yang Anda harus pinjami uangnya. Maka apakah ini yang dinamakan kita mempraktekkan Al-Quran? Tidak Bapak Ibu. Selama ini Al-Quran hanya kita nyanyikan saja tapi tidak kita praktekkan. Ya. Sama seperti kisah ini Bapak Ibu. Ya. Sama seperti kisah Nabi Zakaria. Ya. Zakaria Bapak Ibu, saat itu Zakaria itu dititipkan seorang gadis muda, ya, seorang gadis muda bernama Maryam. Ya. Siapa itu Maryam? Ya. Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa. Saat itu ketika Maryam dititipkan kepada Nabi Musa, ya, kemudian Musa berkata kepada Maryam, "Hei Maryam, aku buatkan kamu sebuah kamar, aku buatkan kamu sebuah mihrab, ya. Kamu tugasnya adalah duduk diam saja di dalam mihrab itu, ya, mihrab itu kayak kamar gitu ya, dalam sebuah kamar gitu ya. Kamu duduk diam saja dalam sebuah mihrab itu, kamu nggak usah ke pasar, kamu nggak usah masak, ya. Tugasku yang memberikan makan kepada kamu. Kamu habiskan waktu pagimu sampai petang dengan berpuasa kepada Allah dan habiskan waktu malammu dengan beribadah. Kamu nggak usah ke pasar, kamu nggak usah masak, aku yang tugasnya ngasih makan buat kamu," kata Nabi Zakaria, ya. Nah, tapi kisahnya Bapak Ibu, setiap Nabi Zakaria masuk untuk ngebawakan makanan gitu ya. Nabi Zakaria masuk mau ngebawakan makanan nih gitu ya. Masuk ke mihrab mau bawakan makanan. Tiba-tiba Nabi Zakaria melihat di samping Maryam itu sudah ada makanan. Ya. Di samping Maryam itu udah ada makanan padahal Nabi Zakaria belum ngasih. Itu kan ajaib Bapak Ibu, ya. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 37. Selama ini kita baca, selama ini kita nyanyikan saja tapi tidak dipraktekkan. Ya. Kalau dinyanyikan enak banget Bapak Ibu, ya. Sebentar saya kecilin dulu badan saya, bentar. Bentar. Ya. Saya kecilin dulu badan saya supaya kelihatan semuanya. Oke. Ya. Ini kalau dinyanyikan Bapak Ibu enak banget, ya. Coba yuk kita nyanyikan yuk.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Allah. Kemudian ya, coba kita lihat artinya. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Ya. Padahal Maryam nggak ke pasar, nggak masak, nggak pesan GoFood. Kemudian Zakaria heran dan bertanya, Maryam, ini makanan dari mana? Ini makanan dari mana? Saya kan baru mau ngasih makanan. Loh, kok di samping kamu sudah ada makanan? Kemudian Maryam menjawab, nih lihat. Ya dari Allah lah. Ya, dari mana lagi? Ya dari Allah lah. Dari mana lagi? Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan. Itu dia. Ya. Kalau Allah mau kasih rezeki Bapak Ibu tanpa perhitungan. Ya. Ini kan ajaib Bapak Ibu. Ini kan ajaib banget, ya. Nabi Zakaria, misalkan Maryam gitu ya, aduh lagi lapar nih, ya. Kok Nabi Zakaria belum datang gitu ya. Tiba-tiba langsung cering di samping udah ada makanan. Tiba-tiba cering di samping udah ada makanan, ya. Itulah Maryam, ya. Coba bisa nggak kita seperti Maryam? Ya. Bisa nggak? Coba bisa nggak dipraktekkan? Kan tadi kita udah sepakat, ya. Kan tadi banyak yang bilang bahwa Al-Quran itu untuk dipraktekkan, bukan untuk dinyanyikan. Coba ini dipraktekkan. Bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu ini dipraktekkan? Kisah ini dipraktekkan. Coba nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu nanti setelah ini Anda bilang sama suaminya, Pak, aku dapat ilmu bagus banget nih. Ya, ilmu magnet rezeki. Katanya aku nggak usah ke pasar, aku nggak usah masak, aku di kamar aja. Papa yang ngasih makan buat aku. Bisa Bapak Ibu? Bu, bisa Bu? Bisa nggak? Cuma gini Bapak Ibu, ya sebenarnya tanpa sadar Anda sudah seperti Maryam. Tanpa sadar Anda sudah seperti Maryam. Ya, coba pernah nggak Anda di jalan, Anda lagi jalan, kemudian Anda melihat ada penjual pisang goreng, ya. Anda melihat ada penjual pisang goreng di depan sana gitu ya. Anda mikir, enak tuh kayaknya pisang goreng tuh, ya. Tapi Anda nggak beli gitu. Anda nggak beli, cuma mikir doang gitu ya. Enak kayaknya tuh pisang goreng gitu ya. Di sini pikiran pisang goreng. Tiba-tiba di rumah, pas Anda pulang ke rumah, tiba-tiba ada pisang goreng. Pernah nggak? Pernah nggak seperti itu? Ya, kebanyakan pernah Bapak Ibu. Coba tulis di kolom komentar. Pernah nggak Anda mendapatkan pengalaman seperti itu? Ya, kalau Anda pernah mendapatkan pengalaman seperti itu, ya berarti Anda udah ajaib sebenarnya. Cuma nggak sadar. Ya, cuma tidak sadar bahwa sebenarnya selama ini Anda sudah seperti Maryam. Anda pernah mempraktekkan apa yang Maryam lakukan, gitu. Coba pernah nggak dapatkan itu? Ya, ya. Coba ya. Tuh, ya. Lagi nyaksikan ya, Bu Jul ya. Alhamdulillah lagi menyaksikan kajian MR. Suami siapin mie goreng. Yes, itu dia. Udah ajaib, udah kayak Maryam gitu. Tuh kan, pernah mengalami begitu, betul, pernah, sering. Udah berarti tuh Anda udah ajaib. Anda sebenarnya udah ajaib gitu. Cuma jangan pisang goreng terus. Ya naikin dikit lah. Naik gaji gitu kan, mobil gitu kan, rumah kan. Artinya Bapak Ibu ya, coba kita lihat ya, apa yang dilakukan Maryam di sini. Setelah dia berdiam diri di dalam mihrab ya, setelah berdiam diri di dalam mihrab, habiskan waktunya untuk berpuasa dan beribadah kepada Allah, ajaib hidupnya. Maka Bapak Ibu, keajaiban bukan di tempat kerja, tapi keajaiban ketika Anda duduk diam untuk mendekat kepada Allah. Itu dia. Maka Bapak Ibu, kerja keras Anda itu bukan di tempat kerja. Kerja keras Anda bukan di tempat bisnis. Kerja keras Anda bukan di orang lain Bapak Ibu. Tapi kerja keras Anda adalah di atas sejadah. Anda ciptakan mihrab Anda sendiri. Anda ciptakan mihrab Anda supaya Anda bisa mendekat kepada Allah. Karena keajaiban baru akan datang ketika Allah dekat dengan kita dan kita dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Masuk ke dalam mihrab.
Itu dia Bapak Ibu, ya. Itu dia. Maka yuk selama ini kita cuma praktekkan aja, kita cuma nyanyikan saja Bapak Ibu Al-Qur'an, ya. Selama ini Al-Qur'an kita cuma nyanyikan saja, ya, tapi tidak kita praktekkan, ya. Nah, ini ada lagi nih. Lagi ngaji, suami masakin mie rebus pedas kesukaan. Beneran dok, tuh kan barusan kejadian. Barusan kita bilang, ya kan? Barusan kita bahas, ya. Barusan kita bahas, udah banyak yang ajaib hidupnya. Allah, ya. Ajaib sekali majelis ilmu ini, ya. Allah. Ya coba, siapa yang mau mendapatkan keajaiban? Katakan saya, ya. Yang mau mendapatkan keajaiban, katakan saya. Yang mau mendapatkan keajaiban rezeki berlimpah dari Allah, katakan saya, ya. Kalau mau mendapatkan keajaiban, sibuklah Anda dalam duduk diamnya Anda. Itulah yang dinamakan duduk diam, rezeki datang. Ya kan? Anda kan sekarang duduk diam, Bapak Ibu. Ini kan majelis ilmu. Ini adalah mihrab, ya. Makanya Bapak Ibu, setiap Kamis malam, ini nih sekarang, Anda sedang masuk mihrab. Sekarang kajian ini adalah mihrabnya Anda. Makanya ketika Anda masuk dalam mihrab, tuh ada yang langsung dapatkan rezeki, ya. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita tuh setiap Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa gitu ya. Kok rasanya tuh kangen pengen hari Kamis gitu ya. Kok rasanya kangen pengen hari Kamis lagi gitu. Karena itulah tanda kita sudah masuk dalam mihrab. Ya. Kalau misalkan kita sudah masuk dalam mihrab Bapak Ibu, maka tunggu saja, insya Allah. Ya, insya Allah Anda akan mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah. Tapi bukan keajaiban yang Anda kejar, tapi siapa yang Anda kejar? Allah sang pemberi rezeki yang Anda kejar. Gimana caranya? Masuk mihrab. Maka Bapak Ibu, ya, kalau misalkan saya katakan kepada Anda, untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Jawabannya adalah untuk dipraktekkan. Ya. Untuk apa Bapak Ibu? Ya. Untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Untuk dipraktekkan. Ya. Untuk diapain Bapak Ibu? Ya. Untuk diapain Bapak Ibu? Dipraktekkan. Coba Bapak Ibu, sekarang nggak usah tulis komen dulu ya. Sekarang kita coba tangannya semua begini ya. Coba sekarang tangannya semua begini ya. Semua tangannya begini ya. Coba kita praktekkan supaya masuk Bapak Ibu ya. Supaya masuk dalam pikiran bawah sadar kita bahwa untuk mendapatkan keajaiban adalah mempraktekkan ilmunya Allah dalam Al-Quran ya. Untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Untuk dipraktekkan ya. Untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Coba semua tangannya ya. Semua tangannya di tempat Anda masing-masing ya. Untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Itu dia ya. Jadi udah bukan zamannya Bapak Ibu cuma untuk ngebaca saja ya. Tapi Anda baca juga dan Anda praktekkan. Siap Bapak Ibu ya. Bismillah ya, kita bisa mempraktekkan ilmu Al-Quran. Maka Bapak Ibu, keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Keajaiban itu ada bagi mereka percaya. Makanya Bapak Ibu, ya, ilmu magnet rezeki bukan ilmu untuk semua orang. Ya, ilmu magnet rezeki bukan ilmu untuk semua orang. Karena ada loh, ya, ada loh orang yang dikasih tahu ilmu magnet rezeki, kemudian kayaknya saya enggak deh. Kayaknya saya enggak deh. Karena ya dia nggak percaya. Dia nggak percaya bahwa ilmu untuk mendapatkan rezeki, ya, bahwa ilmu untuk mendapatkan rezeki ya seperti itu, ya. Seperti itu, ya, seperti itu adanya gitu. Maka kalau misalkan Anda mau mendapatkan keajaiban, yuk kita percaya, ya, kita percaya dengan keajaiban, maka Anda akan mendapatkannya. Cuma Bapak Ibu ya, keajaiban itu ada 3 jenisnya ya. Ini ada 3 jenisnya keajaiban itu ya. Ada namanya mukjizat, ada namanya karomah, ada namanya ma'unah. Ya, ada mukjizat itu untuk para nabi. Ya, mukjizat itu untuk para nabi. Yang tadi saya jelaskan Nabi Musa ngebelah tongkat, Anda nggak mungkin bisa praktekkan. Ya, Anda tidak mungkin bisa praktekkan karena kita ini manusia biasa. Siapalah kita untuk bisa ngebelah lautan pakai tongkat, Bapak Ibu ya. Enak kalau misalnya kita bisa ngebelah lautan pakai tongkat ya. Ya, kalau saya bisa ngebelah lautan pakai tongkat Bapak Ibu, saya ketarakan jalan kaki Bapak Ibu. Tapi kan nggak gitu, saya ini manusia biasa. Maka itu mukjizat, keajaiban yang tidak bisa kita praktekkan. Yang kedua namanya karomah. Ya, karomah ini Bapak Ibu itu hanya untuk para wali-wali, ya, hanya untuk para wali-wali. Kita nggak bisa, ya. Makanya Anda dengar wali-wali itu dulu ajaib, gitu ya. Wali-wali itu ajaib, sama seperti Maryam, ya. Maryam itu adalah wali Bapak Ibu, ya, mendapatkan karomah, ya, bisa punya anak tapi tanpa suami dan lain-lain, ya. Maka siapalah kita untuk mendapatkan keajaiban, ya, maka inilah yang kita kejar, namanya ma'unah, ya, ma'unah yang kita kejar, ya, ma'unah, ya, ma'unah itu adalah pertolongan Allah, dalam bahasanya adalah pertolongan, tapi
secara makna itu adalah keajaiban rezekinya Allah, pertolongannya Allah ketika kita ingin mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah. Maka Bapak Ibu, puncak dari keajaiban adalah mendapatkan ridho Allah. Ya, puncak dari keajaiban adalah mendapatkan ridho Allah. Anda jangan harap untuk mendapatkan keajaiban Bapak Ibu. Anda jangan harap Anda bisa mendapatkan rezeki. Jangan harap Anda bisa mendapatkan keajaiban kalau Anda tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kapan kita mendapatkan keajaiban? Ya, kapan kita mendapatkan keajaiban? Ketika Allah sudah ridho dengan kita. Ketika Allah belum ridho kepada kita, maka Allah tidak akan memberikan rezeki berlimpah kepada kita. Lalu Pak Fikri, ada orang yang dia tuh hidupnya maksiat terus, nggak pernah sholat. Saya lihat nggak pernah sholat, dia juga mabok-mabokan, tiap malam perginya ke klub malam, gitu ya. Kemudian dia selingkuh ke sana kemari, ya, dan lain-lain lah, gitu ya. Kok dia bisa kaya? Bedakan antara nikmat. Bedakan antara nikmat dengan istidraj. Ya. Bedakan antara nikmat dengan istidraj. Ya. Nikmat itu Bapak Ibu, kalau Anda nikmat ya udah nikmat lagi, dapat lagi nikmat lagi, dapat lagi nikmat lagi. Hidup Anda nggak punya persoalan. Ya. Hidup Anda tidak punya persoalan. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan nikmat. Ya. Tapi kalau misalkan orang yang mendapatkan istidraj, bisa jadi saat ini dia kaya, ibaratnya gini Bapak Ibu ya. Ibaratnya dia dapat rezeki terus tiba-tiba langsung Allah jatuhkan gitu ya. Itulah istidraj. Atau mungkin nggak langsung bangkrut. Ya. Mungkin nggak langsung bangkrut. Tapi ada orang yang kaya hartanya 7 miliar. Ya. Dia kaya, hartanya 7 miliar, tapi anaknya kena narkoba. Gitu. Atau misalkan dia kaya, tapi istrinya diambil orang, suaminya diambil orang. Atau dia kaya, tapi sudahlah dia kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes. Ya, sudahlah dia asam urat, kolesterol, darah tinggi, diabetes. Harta 7 miliar yang dia makan cuma ubi rebus. Itulah yang dinamakan istidraj Bapak Ibu. Ya, bisa jadi ya. Istidraj cuma Allah yang tahu apakah itu istidraj atau nikmat. Tapi yang jelas adalah ketika kita mendapatkan nikmat demi nikmat dan Allah bebaskan semua dari diri kita dari persoalan, maka itu bukan istidraj. Kapan terjadi istidraj? Ketika kita lalai, kemudian Allah kasih lagi. Kita lalai lagi, Allah kasih lagi, sampai kita selalai-lalainya, kemudian Allah jatuhkan kita. Banyak gak orang seperti itu? Banyak Bapak Ibu? Ya, banyak sekali. Nah sekarang pertanyaan saya, Anda mau mendapatkan nikmat atau istidraj? Mau mendapatkan nikmat atau istidraj? Kalau Anda mau mendapatkan istidraj, maka patokannya adalah materi. Ya, kalau Anda mau mendapatkan istidraj, maka patokannya adalah harta. Tapi kalau misalnya Anda mau mendapatkan nikmat, maka patokannya bukan hanya harta saja, bukan hanya rezeki saja, tapi keharmonisan rumah tangga. Anda pasangan ya, oke lah pasangan satu aja dulu ya, pasangan satu dulu ya bapak-bapak. Ya, jangan dulu mikir 2, 3, 4 kalau misalkan satu aja gak bahagia gitu loh. Satu dulu pasangan tapi Anda bahagia, harmonis sepanjang masa. Anak 6 tapi hafizoh semua ya. Kemudian Anda punya perusahaan, Anda bisa buka cabang di mana-mana gitu ya. Tapi Anda nggak punya satupun persoalan. Perusahaan Anda itu tidak punya hutang kepada siapapun. Anda bahagia hidupnya, Anda punya sahabat di mana-mana, Anda disegani, Anda dihormati, tidak ada satupun musuhnya Anda, yang ada semuanya adalah mendekat kepada Anda dan kagum dengan Anda. Itu yang dinamakan nikmat. Maka Bapak Ibu, Anda mau mendapat nikmat atau istidraj? Ya, kalau misalkan Anda mau mendapatkan nikmat, maka patokan kita untuk mendapatkan keajaiban bukan hanya sebatas materi, tapi keajaiban adalah hal-hal yang indah dalam dunia ini. Itulah keajaiban, ya. Hal-hal yang indah termasuk kesehatan Bapak Ibu, ya. Termasuk kesehatan. Percuma Bapak Ibu Anda kaya, percuma kita kaya, tapi misalkan ya itu tadi saya bilang, ya, makannya cuma ubi rebus. Maka puncak dari keajaiban adalah mendapatkan ridhonya Allah. Maka Bapak Ibu, wajar nggak ketika jadi paham ya maksudnya
paham ya maksudnya dari duduk diam dapat rezeki itu seperti apa gitu ya. Duduk diam rezeki datang sendiri itu seperti apa. Duduk diam itu maksudnya masuk ke dalam mihrab. Anda fokus di atas sajadah. Di atas sajadah untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan Anda, untuk meningkatkan amal soleh Anda, untuk beriman kepada Allah, menghapuskan semua dosa-dosa Anda. Itulah kerja kerasnya Anda ya. Maka Bapak Ibu ya, kerja keras kita bukan di pekerjaan ya. Kerja keras kita bukan di pekerjaan, tapi kerja keras yang sebenarnya adalah di atas sejadah. Ya, kerja keras kita bukan di pekerjaan, Bapak Ibu. It's okay. Anda saat ini Anda saat ini berprofesi seperti apapun juga. Contoh misalkan saya, Bapak Ibu, saya seorang dokter, saya nggak mengharapkan rezeki dari situ, ya. Saya tidak mengharapkan dapat gaji dari sana, ya. Saya tidak berharap mendapatkan rezeki dari saya dokter gitu ya, kemudian rezeki dari saya berbisnis misalkan. Saya nggak berharap itu, tapi yang saya harapkan adalah Allah ridho sama saya, ya. Allah ridho dengan saya. Terus apa yang saya lakukan dengan pekerjaan saya sebagai seorang dokter? Yang saya lakukan bukan kerja, yang saya lakukan adalah fantasyiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Dengan cara apa? Berlaku baik kepada orang lain, ya. Berlaku baik kepada orang lain, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kalau datang ke pasien saya datang ke dalam ruangan saya gitu ya, misalkan saya praktek gitu ya. Kayak setiap pagi kan saya praktek sampai sore. Ada pasien datang kepada saya, pokoknya fokusnya saya adalah gimana caranya saya bisa memuliakan dan membahagiakan pasien di depan saya. Dan saya nggak biarkan mereka, ya, saya tidak biarkan mereka keluar dari ruangan saya tidak membiarkan pasien saya keluar dari ruangan saya kalau dia tidak tersenyum kepada saya. Ya cuma kan sekarang kan pakai masker semua ya. Cuma kan saya bisa ngukur gitu ya. Saya bisa ngukur dia bahagia apa enggak sama saya. Kalau misalkan dia belum bahagia sama saya panggil lagi. Saya panggil lagi, saya baik-baikin lagi, saya muliakan lagi, saya edukasi lagi, saya puji lagi sampai dia, oh gitu ya dok. Oh iya dok. Ya dok, makasih ya dok. Ya. Makasih ya dok gitu ya. Yang paling ampuh adalah saya doakan. Semoga cepat sembuh Pak ya. Saya doakan Bapak cepat sembuh sehingga tidak lagi datang kemari gitu. Jadi pasien tuh saya merasa dimuliakan merasa dimuliakan oleh saya, merasa bahagia ketemu saya. Begitu juga ketika saya berbisnis, ya ada konsumen saya kejar mulia dan bahagianya dia, jangan sampai dia tersakiti karena saya dan lain-lain. Saya doakan gitu ya, saya doakan lagi gitu dan seterusnya. Maka Anda nggak usah kerja, Anda fokus Anda misalkan pekerja teknisi mesin misalkan. Fokusnya Anda bukan bekerja Bapak Ibu, tapi gimana caranya supaya Anda bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain dengan pekerjaan Anda, memperbaiki mesin-mesin yang tidak bagus misalkan. Kemudian Anda adalah seorang pengacara misalkan. Fokusnya Anda bukan kerja, tapi fokusnya Anda adalah gimana caranya supaya Anda memuliakan dan membahagiakan klien-klien Anda. Misalkan ada yang pelaut misalkan. Fokusnya Anda bukan fokus Anda bukan untuk mendapatkan rezeki, walaupun memang pelaut itu Bapak Ibu, sekali berlayar 3 bulan biasa dapatnya ratusan juta gitu ya. Tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah gimana caranya supaya penumpang yang Anda bawa adalah merasa mulia dan bahagia karena Anda. Ya, walaupun Anda tidak ketemu dengan mereka, tapi Anda doakan. Ya, Anda doakan, Anda lihat penumpang Anda, kemudian Anda doakan satu-satu. Anda lihat awak kapal Anda doakan satu-satu. Ya, kemudian apalagi ya? Pedagang, ya, Anda nggak jualan Bapak Ibu, Anda nggak jualan, tapi apa yang Anda lakukan? Anda fokus muliakan dan bahagiakan semua pembeli Anda, semua pelanggan Anda, ya, itu yang harus dilakukan itu yang harus Anda lakukan, ya. Nggak perlu berhenti kerja, nggak perlu resign, ya. Justru ketika Anda memiliki pekerjaan, ketika Anda memiliki profesi, justru disitulah tempat Anda untuk fantasyiru fil ard, ya, untuk bertebaran di muka bumi, untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Terus Anda dapat rezeki di mana? Di atas sajadah, nggak ada tempat lain. Ya, nggak ada tempat lain. Di atas sajadah, di dalam mihrabnya Anda sendiri. Dengan cara apa? Minta ampun sama Allah. Itu dia. Untuk mendapatkan kesolehan. Maka Bapak Ibu, yuk, udahlah nggak usah kerja keras lagi Bapak Ibu ya. Udah tidak ada istilah kerja keras, tidak ada lagi istilah kerja cerdas ya. Yang ada adalah kerja santai untuk memuliakan dan membahagiakan siapapun yang kita temui. Termasuk kalau Anda nggak punya pekerjaan. Gimana kalau misalnya Anda nggak punya pekerjaan? Ya sudah. Ada nggak? Anda bisa jadi Anda nggak punya pekerjaan, tapi Anda masih punya manusia yang bisa Anda muliakan, membahagiakan tidak? Pastinya punya. Anda punya tetangga? Pastinya punya. Anda punya keluarga? Pastinya punya. Anda punya teman dan sahabat? Pastinya punya. Maka bahagiakan dan muliakan semua itu. Ya, bahagiakan dan muliakan semua itu, dan kemudian kembali ke atas sejadah Anda, minta ampun kepada Allah,
mengaku salah di depan Allah, sesalah-salahnya, sehina-hinanya di depan Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketakwaan, dan Allah buka jalan keluar terhadap semua persoalannya. Ada kisah begini Bapak Ibu, ya. Ada kisah nyata. Ada orang yang dia tuh nganggur, ya. Udah lulus kuliah, nganggur 2 tahun tidak dapat pekerjaan, ya. Udah 2 tahun dia lulus kuliah, dia lamar pekerjaan terus, nggak keterima, lamar lagi, nggak keterima lagi, lamar lagi, nggak keterima lagi, lamar pekerjaan lagi, nggak keterima lagi, 2 tahun nganggur, ya. Sampai akhirnya dia datang ke seorang ustadz. Datang ke seorang ustadz, saya kenapa 2 tahun saya nggak dapat pekerjaan, Ustadz, gitu ya. Saya udah 2 tahun nganggur, Ustadz, gimana caranya supaya saya dapatkan pekerjaan, Ustadz, gitu ya. Terus ustadznya bilang, selama ini gimana sholat kamu? Ya bolong-bolong, Ustadz. Ya, kadang sholat, kadang enggak. Lebih sering kadang jamaah lebih sering sendirian, kadang di masjid lebih sering di rumah. Kadang sholat lebih sering enggak. Ustadznya bilang, ya pantas saja kamu enggak dapat pekerjaan. Mau dapatkan pekerjaan? Mau, Ustadz. Gimana caranya, Ustadz? Ya, kalau gitu ya, ini ada amplop saya kasih kamu, ada resep saya kasih kamu, ya. Ini ada resep saya masukkan ke dalam amplop. Nah, resep ini kamu cuma boleh buka di rumah, ya. Kamu cuma boleh buka di rumah. Jangan buka di sini, jangan buka dimanapun, pokoknya cuma di rumah. Siap, Ustadz, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kamu sudah buka ini amplop, ya, kalau kamu sudah baca resep dari saya, kamu harus praktekkan. Kalau kamu tidak praktekkan, saya kutuk kamu 7 turunan tidak dapatkan pekerjaan. Ya. Sambil gemetar pegang amplop. Siap, Ustadz. Gitu. Saking takutnya dikutuk Ustadz, gitu ya. Akhirnya pas nyampe di rumah, dia lihat amplopnya, ya. Dia lihat amplopnya gitu ya, buka enggak. Kalau nggak dibuka, nggak selesai persoalannya. Kalau dibuka, tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan, dikutuk sama ustadz, gitu ya. Tapi bismillah deh, gitu ya. Bismillah, saya buka. Pas dibuka, dilihat, ya, diambil resepnya, kemudian dibaca resepnya, ternyata resepnya begini. Jangan kamu tinggalkan hari tanpa sempurna 5 waktu sholatmu. Jangan kamu sholat kecuali di masjid. Jangan kamu sholat di masjid kecuali dapat takbir pertamanya imam. Jangan kamu dapat takbir pertama imam kecuali didahului dengan 2 rakaat sunnah sebelum sholat. Jangan kamu keluar dari masjid sebelum lakukan 2 rakaat sholat sunnah setelah sholat. Lakukan 7 hari 7 malam. Kalau keluhan berlanjut, hubungi ustadz kembali. Emangnya cuma dokter yang bisa kayak gitu ya? Ustadz juga bisa. Ya. Itu sih anak muda itu ya, sholatnya belang-belang gitu ya. Kadang sholat, kadang enggak. Disuruh kayak gitu Bapak Ibu. Ya, dikutuk dah saya nih. Sholat bolong-bolong disuruh kayak gitu kan. Tapi matanya berbinar-binar melihat petunjuk pakai. Hanya 7 hari 7 malam gitu ya. Hanya 7 hari, masa sih saya nggak bisa? Bismillah deh gitu kan. Akhirnya besoknya Bapak Ibu, jam 9 pagi, ya. Besok pagi jam 9 pagi dia datang ke masjid. Dia tanya ke pengurus masjid, "Pak, udah zuhur belum?" Saking takutnya dikutuk ustadz. Jam 9 pagi udah nanya zuhur gitu. Tapi akhirnya hari pertama dapat semua gitu ya. Sudahlah dapat sholat sunnah 2 rakaat sebelum, dapat takbir pertama imam, dapat 2 rakaat sunnah setelah sholat gitu ya. Ya pasti sholatnya di masjid gitu kan. Dapat 4-4-nya. Hari kedua juga sama. Ya, dia dapat semuanya. Tiba-tiba pagi hari ketiga dia datang lagi ke ustadz. "Ustadz, Allah baik ya." Ustadznya bilang, "Baik gimana, kamu aja ibadah di korting." Harusnya kan saya bilang 7 hari baru datang lagi. Lah sekarang kenapa baru hari ketiga kamu udah datang? "Ustadz, jangankan 7 hari Ustadz, baru 2 hari saja saya lakukan Ustadz. Alhamdulillah kemarin saya langsung dapatkan pekerjaan. Alhamdulillah." Maka begitulah Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan sama anak muda itu? 2 tahun pakai ilmunya manusia. Ya, 2 tahun dia pakai ilmu manusia. Ide, cari ke sana, cari ke sini, dia lamar ke sana, lamar ke sini, lamar ke perusahaan mana, lamar ke perusahaan ini, lamar ke perusahaan ini gitu ya. Tapi dia tidak pernah melamar kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan? Dalam 2 hari melamar kepada Allah ya, melamar rezeki kepada Allah, dalam 2 hari langsung selesai persoalannya. Itu dia Bapak Ibu. Maka ya udah nggak usah kerja keras sama manusia gitu. Sama manusia mah kerja santai, muliakan dan bahagiakan. Udah nggak usah. Akhirnya ketika kita fokusnya adalah muliakan dan bahagiakan, kita bekerja juga, kita melakukan pekerjaan kita juga nggak ada beban Bapak Ibu. Ya.
Tapi beban kita di mana? Beban kita adalah di atas sejadah. Beban kita adalah ketika Allah belum memaafkan kita. Beban kita adalah ketika Allah belum menerima taubat kita. Beban kita adalah ketika Allah tidak menerima semua amalan ibadah kita. Itu yang harusnya menjadi beban terbesar kita. Bukan di pekerjaan, bukan di bisnis, bukan yang omset menurun karena COVID, bukan yang ketika kita di PHK gara-gara COVID, bukan. Tapi di mana? Di atas sajadah. Itulah beban terbesar kita. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Siap ya? Saya mah yakin lah. Saya yakin 257 orang ya, 257 orang yang hadir pada malam hari ini, saya yakin siap. Siap apa? Siap untuk masuk mihrab, untuk mendapatkan rezeki berlimpah, tidak mentuhankan keajaiban, tapi mentuhankan Allah sang pemberi keajaiban. Sehingga kalau misalkan kita sudah mentuhankan itu kan artinya kita kejar terus Bapak Ibu ya. Itu kan makna dari apa mentuhankan ya. Makna dari mentuhankan kita kejar terus gitu ya, kejar Allah, bukan kejar keajaibannya. Jangan sampai Anda belajar ilmu magnet rezeki, kemudian Anda tidak mendapatkan keajaibannya, kemudian Anda nanya mana keajaibannya gitu ya, mana nih keajaibannya? Ya berarti kalau misalkan Anda yang Anda kejar adalah keajaiban, bisa jadi Anda tidak lillahi ta'ala. Maka yang kita kejar bukanlah keajaiban. Keajaiban itu bonus Bapak Ibu ya. Keajaiban itu bonus. Ketika Anda saya sih yakinnya adalah ketika Anda betul-betul masuk mihrab, Allah buka semua persoalan Anda dari arah manapun ya. Maka yuk bismillah ya, kerja keras kita bukan di pekerjaan, tapi kerja keras kita yang sebenarnya adalah di ajadah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan ilmu ini, dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmunya di jalan Allah. Saya doakan kepada Anda semua 255 ya semuanya lah ya, semuanya yang ikut di sini dari tadi gitu ya, mungkin ada yang live gitu ya, ada yang ada urusannya gitu ya. Pokoknya saya doakan Anda semua yang ikut kajian pada malam hari ini mendapatkan keberkahan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Kita 30 menit saja ya. Sesi tanya jawabnya 30 menit saja. Coba nih, ada nggak yang mau bertanya ya? Kita masuk sesi tanya jawab. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu, yang kita tuhankan adalah ya Allah, bukan keajaiban ya. Jadi jangan bertanya mana keajaiban, tapi bertanya mana saya di depan Allah gitu ya. Bukan bertanya mana keajaiban, tapi bertanya mana diri saya di depan Allah ya. Udah sering belum datang kepada Allah ya, udah sering absen belum kepada Allah gitu ya. Jangan sampai sudahlah kita ibadahnya jarang gitu ya, kemudian minta keajaiban ya. Ibaratnya siapa kita gitu. Siapa kita sudahlah tidak dekat kepada Allah, kemudian kita minta keajaiban dari Allah ya. Jadi jelas ya bahwa di ilmu magnet rezeki ya, di ilmu magnet rezeki yang kita kejar bukan keajaibannya, tapi yang kita kejar adalah Allah. Ketika Allah sudah dekat kepada kita, maka rezeki itu pasti datang. Karena Allah udah janji. Ingat 3 janji yang tadi saya katakan ya, 3 janji yang saya bahas tadi. At-Tolak 2-3 disuruh bertakwa. Kemudian Al-Anbiya ayat 105 disuruh soleh untuk kita menjadi ahli waris. Lah, kenapa sekarang ahli waris di dunia ini Bapak Ibu bukan orang muslim? Ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, lihat aja siapa yang berkuasa. Ya, siapa yang berkuasa sekarang? Orang muslim atau bukan? Ya bukan. Ya. Lalu kenapa? Ya. Kenapa saat ini bukan umat Islam gitu ya? Kenapa bukan orang muslim yang berkuasa? Kenapa umat non-muslim yang berkuasa? Ya, kenapa bukan muslim yang berkuasa? Karena kita yang belum soleh, itu dia. Allah udah jamin Bapak Ibu. Allah udah jamin dalam surat Al-Anbiya ya. Oh, kok gini? Bentar. Iya. Dalam surat Al-Anbiya Allah udah jamin gitu. Dalam surat Al-Anbiya Allah udah jamin bahwa kita ini pewaris bumi ya. Kita ini ahli waris bumi, kita ini yang punya bumi gitu. Loh, kenapa sekarang yang berkuasa bukan kita, kan gitu. Artinya nggak usah nyalahin. Jadi udah nggak usah nyalahin mereka Bapak Ibu. Udah nggak usah nyalahin mereka. Yang mereka benar sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu. Mereka benar sesuai dengan apa yang mereka pahami ya.
Yang salah siapa? Yang salah kita. Kalau misalkan sekarang Indonesia belum dipimpin sama orang yang dalam surat Al-Anbiya Allah udah jamin. Loh, kok masuk suara saya? Ini suara saya hilang nggak? Coba tolong tulis di komen, ini suara saya hilang apa enggak deh? Waris bumi, kita ini yang punya bumi gitu. Loh, kenapa sekarang yang berkuasa bukan kita? Kan gitu. Tuh, nggak usah nyalahin. Jadi udah nggak usah nyalahin mereka, Bapak Ibu. Udah nggak usah nyalahin. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.